Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa terserap dengan baik. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ada Ani. Silakan Ani. Oke, ya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, di sini ada yang tidak masuk? Oh ya, semuanya alhamdulillah semuanya hadir di kelas ini. Ya teman-teman tahu tidak? Ini adalah salah satu nikmatnya yang Allah kasih kepada kita, karena kita diberikan kesempatan untuk sehat, dan berkat sehat ini kita bisa menjadi beraktivitas bersama teman-teman dan guru di sini untuk menimba ilmu. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah siap? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 2. Nah, temanya yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa itu bisa dibedakan menjadi dua peristiwa, yaitu ada peristiwa menyenangkan dan ada peristiwa tidak menyenangkan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar, di mana gambar ini ada beberapa peristiwa. Nah, kira-kira gambar 1 sampai gambar 6 itu peristiwa apa ya? Apakah itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa tidak menyenangkan? Yuk kita cek satu-satu. Oke, teman-teman, kita lihat di gambar yang pertama. Di situ ada gambar peristiwa menang lomba. Apakah itu peristiwa yang menyenangkan? Ya, betul. Itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada peristiwa sakit. Apakah itu peristiwa menyenangkan? Ya, itu tidak menyenangkan ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa jatuh dari sepeda. Ya, itu tidak menyenangkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada peristiwa sedang merayakan ulang tahun. Ya, itu peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa rumah kebanjiran. Tidak menyenangkan. Ya, betul. Yang terakhir adalah peristiwa tamasya ke kebun binatang. Ya, itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Baik teman-teman, berarti sudah bisa ya membedakan antara peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, teman-teman, di sini sudah ada gambar cengkih yang dikeringkan dan cengkih yang belum dikeringkan. Nah, cengkih ini adalah salah satu jenis rempah-rempah. Teman-teman tahu tidak, rempah-rempah di Indonesia itu sangatlah melimpah. Dengan adanya rempah-rempah, bangsa Indonesia ini menjadi sejahtera. Tapi karena kebanyakannya rempah-rempah di Indonesia, itu juga membuat orang luar negeri atau bangsa-bangsa luar Eropa seperti Eropa, Asia itu tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia, sehingga beberapa tahun yang lalu kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dengan penjajahan bangsa yang pernah terjadi di Indonesia? Jadi teman-teman, Ibu akan menginformasikan tentang sesuatu. Cengkih itu memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih juga digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak sangat di Indonesia.
dan itu juga banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, bangsa kita itu mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya teman-teman, sekarang teman-teman silahkan buka bukunya dan coba dibaca teks yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Nah, setelah itu kita akan recalling isi dari bacaan tersebut. Silahkan dibaca ya teman-teman. Ibu akan berikan waktu selama 15 menit. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang mau mencoba menjelaskan isi dari teks tersebut? Oh ya, ada Raffi yang bersedia untuk menjelaskan teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Silakan Raffi. Wah, kita beri tepuk tangan ya untuk Raffi karena sudah berani untuk menjelaskan isi teks dari peristiwa kedatangan bangsa Barat. Selamat Raffi. Ya, jadi Ibu akan melengkapinya lagi ya. Mulai dari abad 17, bangsa Eropa itu sudah berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia itu pertama kali dilakukan oleh Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, di sini juga tadi ya seperti yang sudah disebutkan oleh Raffi, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ya adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya mencari kejayaan atau disebutnya adalah glory. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu ya teman-teman, 4 faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab sendiri-sendiri ya, tidak berdiskusi dengan temannya. Silahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua, sekarang kita akan bahas ya. Ibu nanti akan menunjuk satu di antara teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, silahkan dibacakan oleh siapa? Sarah. Ya, betul jawabannya. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Adalah bangsa Eropa. Betul, Sarah. Yang jawabannya betul silahkan diberi tanda checklist ya, teman-teman. Selanjutnya, Andin. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia?
Ya, betul. Jawabannya adalah ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Karena tadi sudah disebutkan ya bahwasanya Indonesia itu adalah penghasil rempah-rempah terbanyak. Kemudian selanjutnya, Reza, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ya, betul. Tahun 1511. Selanjutnya, Vicky, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Tidore dan Maluku. Ya, betul. Tidore dan Maluku. Selanjutnya, Faisal, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Ya, tadi betul ya, ada gold, gospel, dan glory. Gold itu dia ingin mencari kekayaan, gospel itu ingin menyebarkan agama, dan yang ketiga tadi adalah mencari kejayaan serta perkembangan iptek. Oke, yang terakhir, Salsa, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Pastinya menderita ya teman-teman. Ya, betul semua ya. Jawabannya betul semua. Alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah semua kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Ya, semoga pelajaran yang hari ini Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan kembali lagi besok dengan pelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.